Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih semangatkah hari ini untuk belajar matematika kembali bersama Ibu Lisma? Semoga kalian tetap on fire dan tetap sehat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih akan mempelajari bab persamaan garis lurus. Nah, untuk itu, Ibu Lisma mau menyampaikan dulu nih, tujuan kalian menonton tayangan ini. Kalian diharapkan akan bisa yang pertama, memahami maksud dari gradien garis lurus. Yang kedua, menentukan gradien garis dari grafik garis lurus. Dan yang ketiga adalah menentukan gradien yang melalui dua titik. Sebelum memahami gradien lebih dalam, mari kita baca teks berikut. Tahukah kamu, saat pesawat lepas landas atau take off, atau ingin mendarat atau kita sebut dengan landing, pesawat memerlukan kemiringan tertentu agar bisa terbang atau tiba di landasan dengan sempurna. Nah, ini adalah salah satu perhitungan matematika yang dapat diaplikasikan dalam menentukan kemiringan badan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Sekarang, coba bayangkan oleh kalian jika seorang pilot tidak bisa memperhitungkan dengan akurat kemiringan badan pesawat yang akan mendarat. Tentu saja, resiko yang dihadapi adalah sebuah kecelakaan yang akan membahayakan banyak penumpang. Betul? Jadi, apa sih gradien garis lurus itu? Nah, dalam matematika, gradien itu diartikan sebagai nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Jadi kalau kamu menemukan sebuah garis lurus, entah itu miring kanan atau miring kiri, atau membentuk garis horizontal atau vertikal, dalam matematika itu terdapat nilainya. Nilai yang tentu saja dinyatakan dengan sebuah bilangan. Keren kan? Nah, gradien ini disimbolkan dengan M. Oke, di sini Ibu Lisma sudah punya koordinat kartesius yang menunjukkan perjalanan sebuah pesawat. Ya, sebelum itu Ibu Lisma mau menyampaikan informasi penting bahwa membaca grafik itu dilihat dari kiri ke kanan. Nah, berarti kalau begitu, garis merah yang ini menunjukkan keadaan pesawat saat sedang take off atau saat sedang terbang. Nah, sedangkan garis kuning ini adalah keadaan pesawat saat di udara dan yang biru ini adalah keadaan pesawat sedang akan mendarat. Nah, dari ketiga garis ini, tiga-tiganya merupakan sebuah garis lurus, di mana ketiga garis ini masing-masing adalah 5 satuan. Nah, dari ketiga gambar garis lurus ini, dapatkah kamu melihat perbedaannya? Apa sih perbedaannya? Nah, tentu saja kamu sudah lihat. Perbedaannya adalah kemiringannya. Oke, di sini sudah ada informasi bahwa jika grafik garis naik, seperti yang ini kan, posisinya adalah atau gradiennya bernilai positif. Sedangkan jika grafik garis turun, yang ini, maka gradiennya bernilai negatif. Nah, nanti kita akan membuktikan pernyataan ini setelah kita mengetahui cara menghitung gradien itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar cara menentukan gradien itu seperti apa sih, kan? Nah, di sini Ibu Lisma sudah punya koordinat kartesius dengan sebuah grafik garis lurus AB. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa sih gradien grafik di samping. Nah, sebelum itu Ibu Lisma mau kasih tahu dulu cara mencari gradien itu adalah dengan menentukan atau membandingkan komponen Y dengan komponen X, di mana dirumuskan dengan M sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, ini itu adalah delta, bukan segitiga, di mana delta itu artinya adalah perubahan atau selisih. Berarti kalau delta Y adalah perubahan komponen Y, sedangkan kalau delta X berarti perubahan nilai X. Oke, di sini kamu harus tahu dulu nih, X1, X2-nya yang mana.
lalu Y1, Y2-nya yang mana. Ingat membaca grafik itu dari kiri ke kanan. Berarti kamu sudah tahu nih, X1 dan Y1-nya adalah yang A yang ini. Di mana posisi A itu adalah negatif 4, negatif 2. Sedangkan yang B itu posisinya adalah 5,5. Makanya di sini sudah ada nih X1, Y1-nya adalah jelas milik A dan X2, Y2-nya itu milik B. Setelah kamu tahu X1, Y1, X2, Y2, barulah kamu bisa menghitung atau memasukkan ke dalam rumus gradiennya. Caranya gimana? Mudah sekali, dilihat saja. M atau gradien itu adalah tadi perubahan nilai. Berarti kan ini X1, ya kan? Yang ini, ini Y2. Yang ini Y1. Yang ini X2 dan ini X1. Tinggal dihitung aja, masukkan nilainya. Diketemukan bahwa M-nya adalah 7/9. Mudah kan? Kalau kamu sudah bisa menentukan gradien atau menghitung gradien, nah berarti kita bisa membuktikan pernyataan yang tadi. Tadi kita sudah tahu kan, bahwa jika grafik garis naik, maka gradiennya bernilai positif. Sedangkan jika grafik garis turun, maka gradiennya bernilai negatif. Nah, kita buktikan garis yang merah ini. Nah, yang merah ini kita buktikan katanya bernilai positif kan? Dan yang ini adalah bernilai negatif. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu mana X1, Y1, mana X2, Y2 dari setiap garis yang ada. Tentunya kamu harus tahu dulu posisi masing-masing garis ini ada di mana sih? Nah, kita fokus dulu ke garis yang merah ya. Nah, posisi garis yang merah itu ada di negatif 6,2 dengan negatif 2,5. Berarti kamu jelas sudah tahu kan? Selalu dari kiri ke kanan. Berarti X1, Y1-nya adalah yang ini, yang negatif 6,2. Lalu X2, Y2-nya adalah negatif 2,5. Maka kita bisa langsung menghitung gradiennya. M sama dengan 5 dikurangi 2 per negatif 2 dikurangi negatif 6. Maka M-nya adalah 5 kurangi 2 itu kan 3. Ya kan? Nah, sedangkan negatif 2 dikurangi negatif 6, berarti negatif 2 ditambah 6 itu adalah 4. Jadi, gradiennya adalah 3/4. Positif kan? Nah, maka terbukti di sini bahwa gradien garis ketika garisnya naik adalah positif. Nah, kita buktikan pernyataan yang kedua saat garis turun. Nah, ini kan berarti kan nih garis yang biru ini. Dari kiri ke kanan selalu. Berarti di sini udah jelas X1, Y1-nya ada di 3,5, lalu X2, Y2-nya ada di 7,2. Barulah kita bisa menghitung gradiennya. Di sini udah Ibu tuliskan. Gradiennya adalah 2 dikurangi 5 per 7 kurangi 3. Maka hasilnya adalah 2 kurangi 5 itu kan negatif 3. 7 kurangi 3 itu adalah 4. Maka hasilnya adalah ini, negatif 3,4. Jadi benar kan? Ketika garisnya turun, gradiennya bernilai negatif. Jadi terbukti. Ya. Nah, sekarang gimana sih kalau misalkan kita mau cari gradien garis kuning yang ini gitu loh. Nah, untuk mencari gradien garis kuning, mudah sekali. Tinggal aplikasikan rumus yang tadi. Berarti, nah ini, M-nya itu 5. Di sini udah ada kan X2, Y2-nya berapa? X1, Y1-nya berapa? Oke, ini dibalik berarti ya. X2, Y. Jadi tinggal dikurangi aja. 5 kurangi 5 dibagi negatif 2 kurangi 3. Hasilnya 5 kurangi 5 itu 0. 0 per negatif 5 adalah 0. Nah, jadi kamu sudah tahu. Ada pernyataan yang ketiga. Gradien garis ketika mendatar yaitu 0. Ya. Nah, di sini Ibu punya gambar lagi, grafik di sini di mana sumbu Y-nya terletak di P dan pada sumbu X terletak di Q. Titik P ada di sumbu Y tadi, titik Q ada di sumbu X. Nah, caranya adalah bagaimana sih gradiennya? Tadi tetap delta Y per delta X. Delta Y-nya itu dari mana sih gitu kan? Kita hitung delta Y-nya itu dari sini, ini kan 0 kan?
Nah, delta Y itu berarti perubahan nilai Y. Berarti di sini dari P ke 0. Sedangkan yang X itu perubahan delta X. Dari mana? Dari 0 ke Q. Maka rumusnya bisa dihitung dengan P kurangi 0 per 0 kurangi Q. Oke, dari sini Ibu udah punya contoh. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah garis lurus atau grafik garis lurus, di mana di sini batasnya dan di sini. Tadi tetap aplikasikan rumus yang ada, yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Tapi kita tentukan dulu P-nya 6 kan ya, Q-nya 4. Berarti untuk mencari rumusnya adalah M sama dengan P kurangi 0 per 0 kurangi Q, di mana P-nya adalah 6 dan Q-nya adalah 4. Jadi M sama dengan 6 kurangi 0 per 0 kurangi 4, maka M-nya didapat adalah 6 per negatif 4. Maka disederhanakan jadi negatif 3 per 2. Tadi sudah terbukti bahwa yang menurun itu negatif. Oke, sekarang contoh yang kedua nih. Melalui 2 titik yang diketahui. Di sini nggak ada gambar ya. Oke, di sini tadi rumus yang tadi. Nggak ada gambar berapakah gradien garis yang melalui titik A 1,2 dan B adalah negatif 2,3. Tentunya, nah ini dia. Kita pertama adalah tentukan dulu X1-nya berapa? X1-nya 1, Y1-nya 2. Sedangkan X2-nya adalah negatif 2 dan Y2-nya adalah 3. Gradiennya berarti tinggal hitung pakai rumus tadi delta Y per delta X. Dimana, oke di sini 2, maaf ya, typo. Ini X2 di sini nih. Ini 1. M-nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Masukkan Y2-nya tadi 3, lalu Y1-nya adalah negatif, Y1-nya 2, per, di sini X2-nya adalah negatif 2, dikurangi X1-nya 1, jadi min 2 kurangi 1, didapatlah 3 kurangi 2 itu 1, negatif 2 kurangi 3, negatif 3, maka M-nya adalah negatif 1 per 3. Selesai deh. Oke, kesimpulannya tadi apa? Gradien M adalah nilai kemiringan suatu garis ya. Terus gradien itu dapat ditentukan dengan membandingkan komponen Y dengan komponen X. Tadi rumusnya selalu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Jadi kuncinya tetap kamu harus tahu dulu mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Alhamdulillah pembelajarannya selesai. Ibu akan tutup dengan sebuah kalimat keren. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Ini dari Mbak Najwa Shihab. Jadi, Ibu harap kalian tetap semangat belajar meskipun harus belajar dari rumah. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini selesai. Kita insya Allah akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.